Sebelum kita melanjutkan acara kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat segala hal yang Kau anugerahkan dalam hidup kami, terutama kesehatan yang Kau berikan, sehingga saat ini kami boleh mengikuti kegiatan Zoom meeting pengarahan kepala sekolah hari ini Tuhan. Mari Bapa, dalam kegiatan ini Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami, sehingga kegiatan ini boleh bermanfaat bagi kami. Engkau yang menyertai dari awal hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Kepala Sekolah. Kepada Bapak Thomas kami persilahkan. Terima kasih Bu Retno yang sudah memimpin acara dan juga mengucapkan terima kasih pada Dias selaku host Zoom meeting kita pada pagi ini. Puji syukur kepada semuanya karena pada pagi ini kita buka melalui Zoom meeting. Tentunya ini suatu kesempatan yang mungkin kita tunggu-tunggu karena kita tidak bisa melaksanakan tatap muka sampai saat ini, maka kita melakukan Zoom meeting pada pagi ini. Baik, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada Zoom meeting pagi ini. Dan tentunya kalau ada Bapak atau Ibu orang tua atau wali yang hadir juga pada Zoom meeting pagi ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bertemu. Pagi ini sekali lagi kita mengucap syukur karena kita diizinkan untuk bertatap muka. Dan pada pagi ini kami wakil sekolah berkeinginan untuk mengadakan kegiatan tatap muka dalam kerangka koordinasi dan pembinaan yang berkaitan dengan PTS atau penilaian tengah semester dasar tahun ajaran 2021-2022. Kita tidak akan lama dalam pertemuan ini, ya kira-kira paling lama 30 menit, karena ini Zoom meeting. Jadi nanti di dalam pembelajaran, kalau Bapak dan Ibu sudah ada yang mengawali menggunakan Zoom meeting, saya mengucapkan terima kasih karena sudah memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Banyak sebenarnya teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengadakan video conference seperti ini, ya. Tapi pada pagi ini kita memilih menggunakan Zoom meeting. Baik, tayangan sudah kami siapkan, nanti akan ditayangkan oleh Bu Retno. Kami baik, para siswa sekalian, jadi fokus kita pada pagi ini berkenaan di semester dasar tahun pelajaran 2022. Lanjut, Bu. Nah, pada kesempatan ini
saya mengajak kepada semua siswa untuk tetap menerapkan 5M. Dan ditambah, kalau ada kesempatan atau kesempatan para siswa untuk vaksinasi, silakan para siswa ikut vaksinasi. Bapak dan Ibu guru di SMK Kristen sudah 100% semuanya mengikuti vaksinasi. Sehingga sebenarnya ketika kita mempersiapkan diri untuk pembelajaran tatap muka, dari Bapak dan Ibu guru sudah siap. Ya, karena vaksin, tinggal kita membiasakan diri untuk mencuci tangan di air yang mengalir, pakai sabun, ya, mengenakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas atau mengurangi bepergian. Itu yang harus kita lakukan setiap saat untuk mengatasi atau mencegah pandemi COVID-19 yang sekarang ini baru maraknya. Lanjut, Bu. Nah, para siswa sekalian, karena kita ikut aturan pemerintah yang memberlakukan PPKM, maka SMK Kristen Bisnis dan Manajemen masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran jarak jauh. Terlebih, Kota Salatiga masih berada di level 4. Nah, sehingga kita tetap taat kepada aturan pemerintah, kita dilarang untuk mengadakan pembelajaran tatap muka di sekolahan kita. Jadi, PJJ tetap kita berlakukan di dalam pembelajaran kita. Yang kedua, para siswa sekalian, jangan merupakan pembelajaran jarak jauh. Karena apa? Pembelajaran jarak jauh ini sangat berpengaruh juga terhadap nilai yang digunakan untuk penilaian di rapor. Jadi para siswa sekalian jangan mengabaikan PJJ. Kejadian atau pengalaman tahun pelajaran kemarin, ada beberapa siswa itu yang mengabaikan. Dalam bahasa Jawanya, ngentengke begitu. PJJ selama 1 semester tidak mengikuti, sehingga dia tidak punya nilai. Ya, dan ini perlu dipahami, bahwa di PJJ ini ada presensi, ada tugas. Nah, jangan dilupakan. Kalau sudah presensi kemudian santai begitu, tidak. Tetapi juga dilihat di Google Classroom-nya ada tugas atau tidak. Ya, karena kita masih menggunakan model itu. Ya, untuk presensi menggunakan Gform, untuk pembelajaran menggunakan Google Classroom. Nah, kemudian nanti kalau kita diizinkan dengan tatap muka menggunakan Zoom, maka siswa nanti juga akan diajak oleh Bapak dan Ibu guru untuk mempelajari ilmu sesuai dengan jurusan kalian dengan model teleconference atau video call itu menggunakan Zoom meeting. Nah, saya melihat di sini yang hadir cukup mewakili ya, karena ada sekitar 89. Berarti saya menganggap para siswa sekalian mampu ya untuk kita ajak belajar mengajar menggunakan teknologi dan menggunakan salah satu dari model pembelajaran telekonferensi ya atau video call ini. Nah, sehingga tidak menjadi alasan nanti bagi para siswa termasuk Bapak dan Ibu guru bahwa nanti pembelajaran suatu ketika ada kalanya tidak hanya model Google Classroom saja, tetapi juga ada kalanya dalam waktu-waktu tertentu para siswa diajak untuk belajar mengajar menggunakan model video conference seperti ini. Nah, kemudian juga nanti, jadi saya ingatkan kembali, PJJ ini ada Gform untuk presensi, ada Google Classroom untuk melihat tugas-tugas para siswa, jangan diabaikan. Dan juga
nilai rapot kalian nanti ditentukan oleh penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester yang sebentar lagi nanti akan kita laksanakan. Nah, ini juga berlaku wajib untuk semua siswa. Ya, jadi jangan ada yang punya anggapan karena online pembelajarannya, karena jarak jauh, maka ada kemudahan. Tidak. Ya, bahkan nanti kalau misalnya ada siswa yang gampang seperti itu, ya nanti akan berhadapan dengan nilai-nilai yang kosong. Wah, saya tidak usah ikut penilaian akhir semester. Saya tidak usah ikut penilaian tengah semester. Ya nanti akan berakibat nilainya kosong. Nilai kosong berarti tidak bisa diputuskan siswa tersebut nanti naik atau tidak. Nah, ini perlu dipahami di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Beberapa siswa kita juga ada yang mengalami hal seperti itu. Ya, tidak perlu saya sebutkan kelasnya, tidak perlu saya sebutkan namanya. Ada. Ya, bahkan anak-anak kelas 3 saja yang ujian, ini mereka juga ada yang mengabaikan PJJ, PAS, maupun PTS. Ya, penilaian akhir semester maupun penilaian tengah semester. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nilai-nilai mereka banyak yang terkendala kalau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Nah, sehingga mereka mengalami kesulitan ketika mereka membutuhkan surat keterangan atau ijazah dari sekolah untuk melamar pekerjaan. Sehingga nanti ini menjadi pembelajaran untuk kelas 3, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Sekali lagi, sekolahan menerapkan POS atau SOP, ya, operasional standarnya ada di dalam peraturan sekolahan kita. Jadi tidak bisa siswa serta-merta ya mau lulus dengan cara yang gampang. Jadi tetap ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ya, jadi nilai siswa untuk saat pandemi ini adalah PJJ, ada nilainya, ya, PAS atau PTS juga ada nilainya. Dan itu nanti kita laporkan semuanya. PJJ juga kita laporkan. Ya, jadi ini yang kedua ini harus dipahami oleh para siswa. Lebih-lebih kita belum tahu, ya, pandemi ini berakhir kapan. Nah, mungkin tidak akan berakhir. Tinggal kita saja yang mampu untuk menjaga kesehatan, ya, yang mampu untuk menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, sekali lagi para siswa sekalian, nilai sikap ini juga tetap dinilai ya oleh Bapak dan Ibu guru. Dari mana nilai-nilai itu? Ya tentunya dari sikap para siswa sekalian ketika para siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi tidak terlambat mengumpulkan tugas-tugasnya komplit, mengisi presensi, itu semuanya nanti akan mempengaruhi nilai sikap yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di penilaian sikap di raport. Ya, jadi mohon ini juga jangan dilupakan untuk penilaian sikap kalian. Lanjut, Bu Reno. Karena keren gitu. Awas foto ngatang. Kemudian yang keempat, untuk penilaian tengah semester yang nanti akan kita laksanakan masih menggunakan model Google Form. Namun kita nanti ya pada nomor 5 itu soal yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru tidak lagi pilihan ganda, tetapi dalam bentuk uraian atau literasi. Dan nanti diupayakan di dalam menjawab soal itu, para siswa tidak mengetik di Google Form itu. Tetapi para siswa harus menulis dulu di kertas. Jadi jawabannya ditulis di kertas begitu, kemudian dipotret jawaban itu, dan baru
dikirimkan berupa file. Nah, contohnya ini. Mohon ditayangkan Bu Reno di bawahnya. Nah, ini. Jadi misalnya seperti ini. Contoh soal PTS di Google Form nanti. Ya, misalnya ada satu pertanyaan, buatlah poster UTRI ke-76. Nah, tentunya ini tidak bisa ya ditulis di situ. Tetapi para siswa yang mendapatkan tugas semacam ini harus membuat poster dulu di kertas. Lalu dipotret. Ya, tentunya kalau dipotret file itu dalam bentuk JPEG, JPG. Dan itu nanti baru kalian ngeklik tambahkan file. Ambil file yang sudah kamu foto tadi. Baru dikirim. Ya, dan kita mengupayakan untuk file yang akan dikirim, saya mohon kepada Bapak dan Ibu nanti ngirimnya dalam bentuk JPEG itu untuk kapasitasnya yang cukup besar. Ya, karena kalau terlalu kecil, kemungkinan ada para siswa yang belum bisa melakukan kompresi data. Ya, nah paling besar memang sampai 1 giga atau berapa, tapi kita tidak sampai 1 giga lah. Kalau sampai 1 giga nanti memori Bapak dan Ibu terlalu penuh. Jadi kita ambil aja mungkin di bawah 100 megabyte begitu, ya atau separuhnya lah. Nah itu baru dikirimkan. Ya, jadi nanti tidak ada di situ tulis menulis di lembar Google Form itu. Tidak ada mengetik. Jadi cuma soalnya bisa berbentuk kalimat seperti itu, bisa berbentuk juga gambar. Ya, tinggal kalian kemudian menjawabnya di kertas, dipotret, baru kamu kirimkan. Kembali ke tadi Bu Reno. Ya, jadi yang kelima saya ulangi lagi, soal yang dibuat sekali lagi bukan pilihan ganda, tetapi dalam bentuk uraian atau literasi. Ya, jawaban dari soal itu ya ditulis dulu di kertas, dipotret, dan diunggah atau diupload di Google Form tersebut. Nah, selain itu, ya tidak berhenti sampai di situ, ya para siswa sekalian. Ada pekerjaan kalian, ya jawaban PTS itu nanti tetap wajib diserahkan ke sekolah dengan terjadwal. Ya, jadi nanti jangan sampai hilang itu. Ya, tetap nanti akan diserahkan dengan jadwal yang sudah diatur oleh sekolahan dan itu sudah diatur oleh Belaka Kurikulum yaitu Bu Rini. Lanjut Bu. Nah, ini. Ya, jadi jawaban soal itu nanti silahkan kalian serahkan ke sekolah sesuai dengan jadwal ini. Ya, kelas 10 silahkan kalian serahkan hari Senin tanggal 13 September tahun 2021. Kelas 11 hari Selasa 14 September 2021. Kelas 12 hari Rabu 15 September 2021. Dan untuk mengurangi kerumunan, di situ sudah kita atur yang hadir jam-jam tersebut, nomor absen yang tercantum di situ. Ya, jadi misalnya saya, ya si A, siswa yang bernama A, nomor absen 9, maka silahkan kalian datangnya jam 9 sampai jam 10 itu. Dan seterusnya. Ya, jadi mudah-mudahan ini juga menjadi ya semacam apa ya, semacam nilai sikap kalian ya ketika kalian mengikuti aturan-aturan ini. Kalian taat atau tidak begitu. Dan mengapa kita menggunakan pola-pola seperti ini?
sekali lagi, para siswa, kita juga tidak melupakan anjuran pemerintah agar para siswa sekalian mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas secara literasi. Ya, jadi tidak copy paste saja. Kalau misalnya tadi Google Form itu ditulis juga di HP atau di laptop, saya percaya kalian pasti cuma ngambil gampangnya. Copy paste, selesai. Cari di Google, di copy paste, selesai. Ya, maka tidak seperti itu. Dan juga hal ini menghindari, ya contohnya kalau misalnya jawabannya sama, menghindari siswa ini meminta file kepada temannya. Ya, maka dalam bentuk tertulis. Kalau dalam bentuk tertulis kan tidak bisa dibohongi. Mosok tulisannya podo karo koncone sing jenenge X. Ya, A dan X jawabannya sama. Nah, maka ini kan juga termasuk penilaian sikap. Agar kalian jujur bahwa itu adalah hasil kerja kalian masing-masing. Ya, jadi sekolah melakukan hal-hal seperti ini dalam kerangka juga pendidikan karakter kalian. Tidak mengambil gampangnya. Ya, mungkin ya agak ribet sedikit. Tetapi memang itu yang kita harapkan agar kalian juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kalian. Nah, sehingga nanti silakan ikuti apa yang sudah saya sampaikan pada pagi ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, siswa sekalian bisa menanyakan ke wali kelas atau ke bakal kurikulum, atau kalau kalian kurang jelas lagi, boleh tanya kepada Pak Thomas. Ya, silakan tanya. Ya, kalau di Google mungkin nggak ada ini ya, tapi kamu harus mengikuti aturan ini. Ya, makanya saya punya kepentingan agar kalian bisa memahami ini dengan pertemuan memanfaatkan Zoom meeting yang kita lakukan pada hari ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom chat. Ya, nanti kalau itu bisa kita jawab lewat Zoom meeting ini, kita jawab. Tapi kalau misalnya nanti para siswa sekalian mau japri, ya, japri kepada wali kelas, ya, kepada Bapak Ibu guru atau siapapun guru yang ada di sini, silahkan, ya, kalian saya perkenankan untuk japri, ya, atau lewat grupnya juga nggak apa-apa, ya, grup kelas itu. Ya, jadi grup kelas ini memang fungsinya untuk itu, ya, boleh menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar kalian ataupun yang lain yang berkaitan dengan sekolah kalian. Lanjut, Bu. Baik, terima kasih untuk Pak Thomas yang sudah memberikan pengarahan kepada kami maupun siswa, sehingga anak-anak punya gambaran untuk kegiatan PTS nanti seperti apa. Jika ada ya dari para siswa yang ingin ditanyakan, silahkan mengisi kolom chat. Nanti akan dijawab oleh Pak Thomas ataupun Bapak Ibu Guru yang mungkin dapat memberikan jawaban. Ya, atau langsung boleh menanyakan secara virtual boleh, Bu. Oh ya, monggo. Mari anak-anak yang mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak jelas. Oh, Pak Thomas, ini ada yang bertanya dari Febe ya. Saya mau tanya Pak, kalau misal pada saat PTS dan saat mengirim jawaban, tetapi tidak bisa ke-upload, bagaimana Pak? Baik, pertanyaannya bagus. Kalau sampai gagal upload, silakan kalian ngabari dulu ya kepada Bapak dan Ibu guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya, tapi ini jangan jadikan alasan loh ya, jangan jadikan alasan
bahwa kalian semuanya tidak bisa upload begitu. Jangan. Karena kemampuan untuk upload jawaban ini juga akan mendapatkan penilaian dari Bapak dan Bu Guru yang mengajar kalian. Begitu, Bu Reno. Baik, Pak. Terima kasih. Febres sudah jelas jawabannya ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Wulan, PTS-nya dilaksanakan kapan ya Pak? Tanggal berapa? Ya. Surat nanti juga sudah kita kirim melalui virtual ini. Saya sampaikan bahwa PTS ini akan dilaksanakan tanggal 3 sampai 10 September. Nah, tentunya di kegiatan ini sekolah memang juga menetapkan syarat untuk ikut serta. Nah, itu di surat sudah ada, ya, yang diupload oleh wali kelas kalian. Ya, kalau belum dibaca, nanti dibaca, ya. Dan itu disampaikan kepada orang tua kalian. Syaratnya apa? Ya, itu jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan kedua tadi. Ya, terima kasih Pak Thomas. Ini ada pertanyaan yang ketiga dari Fidelis. Saya mau tanya Pak, bila pada jadwal ditentukan berhalangan hadir ke sekolah, apakah bisa diganti hari yang lain Pak? Terima kasih. Sekali lagi, kalau ada halangan-halangan ketika menyerahkan, ya, ketika tidak bisa upload, kalian komunikasi dengan guru atau wali kelas. Kecuali pelaksanaan, ya. Kalau pelaksanaan nggak bisa. Kalau pelaksanaan tetap kamu harus melaksanakan sesuai dengan jadwal. Ya, jadi usahakan tetap ikut. Ya, tidak ada yang misalnya, saya bangun kesiangan. Wah, itu apalagi itu. Ya, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya, anak sekolah ya jangan sampai kesiangan. Kalian belajar kan hanya berapa jam. Ya, kalau setiap hari kan jam 8 sampai jam 12. Padahal seharusnya kalian belajar jam 7 sampai jam berapa? Jam 4 kan. Nah, maka saya tidak mau menerima kalau ada alasan siswa yang seperti itu. Ya, misalnya terlambat karena bangun kesiangan waktu mengerjakan ini, ya. Kalau misalnya kalian mungkin tuh ya berhalangan tidak bisa menggunakan tidak punya data, maaf ya, kalian boleh datang ke sekolah. Ya, sekolah akan memberikan tethering, ya. Jadi wifi sekolahan bisa dimanfaatkan. Ya, tentunya kamu datang ke sekolah. Tidak mungkin sekolah akan meneruskan wifi sekolahan ke rumah kalian. Tapi saya percaya kalian untuk mengerjakan seperti ini kan sudah persiapan. Ya, untuk persiapan pulsa data itu pasti mereka pasti kalian sudah persiapan untuk mempersiapkan diri. Begitu. Baik Pak. Untuk Ita tadi melambaikan tangan mau tanya sesuatu? Oh, tidak. Tadi soalnya ada tanda lambaian tangan. Saya kira mau bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Thomas dari Eka. Untuk nilai PTS diambil dari nilai asli PTS atau diambil juga dari nilai tugas, Pak? Terima kasih. Dua-duanya nanti kita cantumkan. Kamu sudah dapat kok rapor tahun kemarin? BJJ dimasukkan, ada tugas-tugasnya. Kemudian nilai PTS juga ada nilainya. Semuanya dicantumkan nanti. Jadi tidak digabung. PTS-nya berapa, PJJ-nya berapa. Ya PJJ ini dari tugas-tugas itu. Kalau misalnya tugas-tugasnya komplit, ya pasti nilai kalian akan komplit. Kalau tugas-tugasnya tepat waktunya, maka juga pasti Bapak dan Bu Guru memberikan nilai secara maksimal. Ya, kalau maksimalnya 10 ya pasti memberi nilai 10. Nah, tinggal dirata-rata saja. Kalau ada 5 tugas nilainya semuanya 10 ya dicantumkan di situ 10. Berarti tugasmu tertib semuanya begitu. Jadi untuk menandai tugasmu itu tertib atau tidak, itu dari ketepatan kalian untuk mengumpulkan tugas-tugas itu. Ya, Bapak Ibu Guru pasti juga akan memperhatikan itu. Karena sudah satu komando. Kalau siswa itu tertib, ya benar,
maka nilainya maksimal 10 begitu. Begitu Eka, Bu Retno, ada lagi? Oh iya Pak, ada banyak pertanyaan nih kelihatannya Pak. Untuk Jawab. pertanyaan selanjutnya ya dari Vino anak 12 akuntansi. Ya. Saya mau bertanya Pak, apakah tidak ada tunjangan kuota? Tunjangan kuota itu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Jadi kalau sekolah membelikan kuota lewat dana BOS, di situ ada double accounting. Ya, maka tidak diperbolehkan. Nah, maka sekolah sudah mendaftarkan nomor-nomor kalian untuk mendapatkan kuota dengan catatan nomornya tidak berubah. Ya, dikirimnya ada kemungkinan mulai September itu. Ya, jadi kalau pada saat awal-awal pandemi dulu memang sekolah membelikan. Ya, tapi untuk saat-saat ini karena ada bantuan kuota, maka dana BOS itu sudah ada juknisnya, tidak diperbolehkan untuk membeli atau mensubsidi dana kuota itu. Ya, begitu. Ya, terima kasih Pak. Ini kelihatannya kelas 1 ada yang belum jelas Pak untuk apa? PTS besok. Karena pertanyaannya seperti ini. Absensi kelas 10 belum diberitahu untuk menumpuk jawaban PTS bagaimana Pak? Oh mungkin tadi ya Pak, yang apa? Kita kan mengizinkan para siswa yang tidak bisa mengupload jawaban untuk mengumpulkan ke sekolahan dan di situ dari sekolah memberi apa? Batasan untuk per nomor absensi dengan jam masing-masing tadi. Ya mungkin nanti minta tolong untuk wali kelas bisa nge-share kembali nomor absensi anak-anak sehingga anak-anak bisa tahu informasi untuk mereka nomor absensinya berapa. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Jadi nanti akan di-share ya karena sudah di-share di grup oleh Wakakur jadwal pengembalian termasuk nomor absen pribadi untuk mengumpulkan soal-soal yang sudah diupload oleh para siswa tersebut. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak Thomas. Ini dari Excel anak kelas 10. Saya mau tanya Pak, jika jaringan tiba-tiba error dan ternyata upload tidak bisa dan terupload sesudah melewati jamnya, bagaimana Pak? Ya, tentunya begini, ketika kalian upload, ya berhasil, maka kan di Google Form itu ada satu satu tombol untuk kirim, dan itu kan wajib nanti, sifatnya wajib. Kalau itu belum terkirim, ya belum bisa diupload, maka kamu tidak bisa tekan tombol kirim itu di Google Form itu. Ya, jadi kalau misalnya sekali lagi itu semuanya gagal, sekali lagi kamu komunikasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya, jadi kamu komunikasi, Ibu, ini jaringan di tempat kami error. Ya, kami upload beberapa kali kok gagal. Ya, karena nanti indikator kalian berhasil ngirim atau tidak, indikator kalian berhasil upload atau tidak, kolom kirim, ya, kolom kirim bawah, seperti kalau kalian absen itu loh ya, persensi itu tidak mungkin akan bisa kamu klik. Ya, karena nanti Bapak dan Ibu guru akan mencantumkan di situ wajib di-upload. Gitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bentar. Oh ini, Bapak, Ibu, apakah PTS nanti ada remedinya atau tidak? Seperti itu, Pak, dari Indah. Pertanyaan dari Indah. Saya jawab dulu, sementara belum ada jadwal remedi. Ya. Di jadwal remedi ataupun susulan, kita tidak mencantumkan
ya jadwal-jadwal itu. Ya, karena apa? Agar kalian juga berusaha untuk tertib mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Ya, makanya ya kamu kerjakan dengan baik soal-soal itu. Ya, kalau misalnya nanti ada kebijakan remedi atau susulan, ya tentunya untuk siswa-siswa yang khusus. Contohnya sakit misalnya, sakit tenanan sakit, tidak bisa demi HP sama sekali. Ada surat keterangan dokter, ya baru nanti kita jadwalkan untuk jadwal remediasi maupun susulan. Seperti itu. Jadi sementara belum disusun atau direncanakan oleh sekolah untuk melaksanakan kegiatan remedi dan susulan. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan Orlando perihal dapat kuota atau tidak tadi sudah dijawab oleh Pak Thomas. Selanjutnya ada yang bertanya lagi Pak, untuk kuota pemerintah apakah boleh 2 nomor pribadi? Ini ya anak-anak ya, para siswa yang saya cintai, nomor itu kan sudah ditanyakan berkali-kali oleh wali kelas. Nomormu yang masih dipakai yang mana, dan nomor yang sudah disampaikan ke sekolah, ya waktu wali kelas menanyakan nomor HP kalian yang digunakan ya untuk internetan setiap saat itu sudah didaftarkan oleh sekolah. Ya, jadi kalau sampai nomormu itu kemudian kamu ubah, ya berarti data yang kamu peroleh tidak akan kamu peroleh. Ya, bahasa istilahnya anak-anak sekarang, zong, ya kamu tidak akan dapat bantuan kuota data itu. Ya, makanya nomor-nomor itu sebisa mungkin jangan sampai berubah. Ya, walaupun mungkin kamu gonta-ganti untuk paketan datanya, tapi nomormu itu yang baku itu jangan sampai berubah begitu. Gitu Bu. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Win Pak. Berkaitan dengan siswa yang kesulitan kuota dan perizinan untuk memakai fasilitas sekolah untuk WiFi, apakah diberi batasan siswa yang hadir ke sekolah begitu, Pak? Ya, tentunya sekolah di router kita itu sudah dibatasi. Kalau melebihi dari jumlah yang masuk, tentunya akan terpental. Ya, kalau tidak keliru antara berapa itu 10 sampai 15 sudah keliru. Ya, jadi kalau lebih dari itu ya mohon maaf, ya kalian tidak bisa akses menggunakan router kita. Ya, jadi pembatasannya sudah secara otomatis di jaringan yang kita pakai. Ya, ada pembatasannya. Ya, karena kalau semuanya masuk, tentunya tidak bisa lancar nanti internet kita. Begitu Bu Win. Jadi bisa mungkin diusahakan lah. Beli pulsa cuma berapa sih? Kalau 2 GB kan ya cuma 10.000. Biasanya anak Pak lebih condong untuk main game daripada untuk mengerjakan tes. Kalau Mobile Legends saja sampai beberapa giga mampu mereka. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak dari Dwi Setiawati. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Saya ingin bertanya, sekiranya berapa jumlah soal dan waktu yang diberikan untuk mengerjakan PTS? Ya. Serta kertas yang digunakan apakah folio, binder, HVS, atau buku tulis? Seperti itu, Pak. Ya. Untuk keseragaman kita, yang pertama untuk mengerjakan dan untuk memudahkan kalian mengumpulkan, kalian menggunakan folio. Kalau tidak punya biaya untuk membeli, datang ke sekolah, minta ke sekolah. Tapi kalau kalian, wah terlampau jauh, udahlah pakai milik saya sendiri. Ya, kalian tidak apa-apa. Folio.
Ya, tulis nama dan kelas nanti mata pelajaran. Ya, lalu apalagi tadi Bu? Jumlah soal dan waktu yang Oh, ya. diberikan. Jumlah soal yang ditentukan oleh sekolahan antara 5 sampai 10. Nah, tentunya melihat tingkat kesulitan dari setiap soal. Ya, contohnya misalnya kalau matematika enggak mungkin lah memberi soal sampai 10. Ya, mungkin bisa 5 atau 6 begitu. Akuntansi yang hitung-hitungan juga begitu. Ya, dan nanti perlu siswa pahami, dan itu sudah dirapatkan kemarin, tidak ada soal yang bunyinya jelaskan dan sebutkan. Nah, dipahami. Ya, karena apa? Ini terkait dengan ANBK nanti. Ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Sebagai pengganti ujian nasional berbasis komputer. Ya, itu siswa tidak ada pertanyaan jelaskan, tidak ada pertanyaan sebutkan. Tetapi di situ ada soal cerita yang kompleks. Jadi dibutuhkan kemampuan literasi dari para siswa. Ya, saya percaya kalau misalnya soal seperti matematika itu kompleks itu, ya, ada yang harus dikerjakan sampai hasil akhir. Ya, soal yang lain juga begitu. Ya, contohnya misalnya PPKN. Ya, PPKN tidak mungkin nanti guru akan mengeluarkan soal sebutkan, jelaskan. Tetapi di situ ada studi kasus. Ya, ada siswa begini, begini, begini. Ya, maka yang harus kita lakukan misalnya begitu. Nah, itu butuh literasi kalian, kemampuan untuk berliterasi. Ya, daya nalar kalian itu akan digunakan ya untuk menjawab soal-soal itu. Ya, jadi soalnya tidak banyak. Ya, antara 5 sampai 10. Kalau yang 10 mungkin ya jarang itu nanti. Kalau soalnya betul-betul berbentuk literasi. Ya, kalau 10 itu ya mungkin malah nanti cenderungnya Bapak dan Ibu guru akan membuat soal, sebutkan, jelaskan begitu. Ya. Olahraga pun bisa dibuat seperti itu. Ya, contohnya misalnya bandingkan apa perbedaan dari lapangan bola basket dan lapangan bola voli. Dari sisi apa? Kamu menilainya nanti dari ukuran, ya. Perbedaannya lagi kalau di voli ada netnya, kalau di basket tidak ada net tapi ada keranjang. Nah, itu dianalisa seperti itu contohnya. Ya, jadi kamu jangan khawatir nanti tidak tidak bisa menjawab. Pasti bisa menjawab asalkan kalian pernah membaca ya literasi-literasi yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya begitu. Apalagi tadi Bu? Waktunya itu, waktu pengerjaannya. Waktu pengerjaan nanti ada jadwalnya. Nanti di jadwal disampaikan kepada kalian. Ya, di jadwal ada nanti. Ya, terima kasih Pak Thomas untuk segala penjelasan dari pertanyaan yang diberikan anak-anak maupun Bapak Ibu guru. Saya tambahkan informasi untuk bagi anak-anak yang memerlukan folio bergaris, silahkan kalian bisa ambil ke sekolah karena sekolah menyediakan, dan bisa kalian ambil ke sekolah mulai hari Senin tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 2 September. Sekolah buka dari jam 8 sampai jam 12. Seperti itu. Ya, dan saya harap tidak usah rombongan ya kalau mengambilnya. Jadi menghindari kerumunan. Yang punya kendaraan ya ambil sendiri, tidak usah ngejak-ngejak koncone. Gitu Bu. Ya, baik Pak. Ya, tentu dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Jadi saat ke sekolah pun jangan lalai seperti itu. Ya, Baik Pak, sudah tidak ada pertanyaan lagi yang diajukan kepada anak-anak. Semoga kegiatan ini membuat anak-anak semakin jelas dengan kegiatan kita nanti. Ya. Kalau tidak ada informasi tambahan, Pak Thomas? Di PowerPoint saya masih ada Bu. Di PowerPoint? Ya, PowerPoint.
Oh ya. Ini nih, Pak. Ya, nah ini yang terakhir dari pertemuan kita pada pagi ini, saya mengingatkan untuk kegiatan para siswa di semester genap, kita akan merencanakan kalau misalnya masih PPKM dan kita berada di level 4, mudah-mudahan tidak ya, maka kelas 11 nanti akan melaksanakan PKL. Kalau PKL nggak bisa, maka nanti akan melaksanakan yang namanya tugas akhir. Dan itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di semester genap nanti. Kemudian kelas 12, kalian juga mulai persiapan-persiapan untuk menghadapi ujian ataupun ANBK, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer sebagai pengganti UNBK, ya, zaman dulu. Dan kemungkinan dalam waktu-waktu dekat ini, ya, kalau nanti diizinkan untuk tatap muka dan boleh menghadirkan siswa di sekolah, sekolah akan melaksanakan simulasi ANBK. Dan mohon dipahami di sini, simulasi ANBK ini tidak semua siswa, ya, tetapi dipilih secara acak oleh sistem dari pusat. Jadi kalau nanti misalnya ada undangan simulasi ataupun betul-betul sudah dilaksanakan ANBK, ada yang dipanggil oleh sekolahan, ada yang tidak. Nah itu jangan kemudian para siswa menganggap bahwa siswa itu tidak mampu, ya, tidak. Tetapi memang itu diacak secara sistem. Ya, seperti kemarin sebenarnya rencana kita, sekolah kita ini dijatah sekitar 45-an siswa. Ya, tetapi karena kita ada PPKM level 4, tidak boleh menghadirkan siswa, maka kegiatan itu tidak bisa kita laksanakan. Ya, simulasinya ini ya. Sebenarnya sudah kita ikuti, tetapi karena kita di level 4, maka aturan pemerintah sekolah tidak boleh menghadirkan siswa. Jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada para siswa semuanya yang menanggapi surat undangan sekolahan untuk melaksanakan Zoom meeting. Tetap semangat belajar, terus berdoa, dan tentunya anak-anak yang tertib, yang disiplin, yang mau berusaha adalah anak-anak yang akan berhasil di masa depannya. Tuhan memberkati kalian semuanya. Saya kembalikan kepada Bu. Monggo. Baik Pak Thomas, terima kasih. Anak-anak dan Bapak Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita akan dokumentasikan dengan foto. Jadi ada 4 slide. Jadi kita akan foto bergantian. Bisa dimulai Pak Dias dari sekarang? Baik. Silakan memperbaiki posisi duduknya. Biar dokumentasi kita. Kameranya dibuka. Ya, semua kamera bisa dibuka terlebih dahulu. Jangan ada yang... Bu Retno diingatkan absensi. Oh iya Pak, habis ini link absensi sudah ada di kolom chat, ataupun nanti Bapak Ibu Guru Wali kelas juga akan menge-share di grup kelasnya masing-masing. Baik, sudah siap semua? Oke, untuk slide yang pertama dulu ya Pak Dias. 1, 2, 3.
Sudah Pak Dias? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan untuk yang slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, dokumentasi kita sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Thomas, Bapak Ibu Guru, dan para siswa yang sudah bergabung di kegiatan kita hari ini. Jangan lupa anak-anak untuk mengisi daftar hadir kegiatan kita yang bisa buka di kolom chat, di situ sudah ada link absennya, atau nanti yang merasa kesulitan akan dibantu oleh wali kelas nge-share link tersebut di WA grup kelas masing-masing. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, Bu Evi, saya minta tolong untuk bisa menutup dalam doa. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari kita berdoa. Saya hentarkan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami, di mana kami boleh melaksanakan rapat koordinasi PTS pada pagi hari ini. Informasi yang sudah kami dengarkan, yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kiranya boleh bermanfaat bagi anak didik kami, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika mereka melaksanakan PTS nantinya, mereka boleh melakukannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam Tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Evi. Informasi tambahan bagi anak-anak yang mungkin tadi terlambat bergabung atau ingin melihat tayangan Zoom kita hari ini akan diupload ke YouTube-nya SMK Kristen BM Salatiga. Link YouTube nanti akan disampaikan oleh wali kelas. Jadi mungkin ada teman-teman kalian satu kelas yang tidak bisa bergabung, bisa diinformasikan ke mereka kalau Zoom kita hari ini akan diupload di link YouTube-nya SMK Kristen Salatiga. Jadi mereka bisa menyaksikan di YouTube tersebut. Baik, terima kasih untuk Pak Thomas. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung. Terima kasih juga buat anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas PJJ online kita hari ini sampai nanti jam 12. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.